Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Untuk yang terhormat, Profesor Haryanto Hardisaputra selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pembangunan Berkelanjutan yang sedang kelompok kami pelajari di semester 3 ini. Izinkan saya dan anggota kelompok saya memperkenalkan diri, yaitu dengan saya sendiri, Safhania Zara Putri, lalu ada Anggi Gracia, ada Raffi Rajendra, dan juga ada Yulia Kartika. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan buku pedoman yang sudah dibuat. Pada bagian pendahuluan, buku pedoman program kreativitas mahasiswa gagasan futuristik konstruktif yang dibuat pada tahun 2021 ini mengusung tema SDGs yang telah direncanakan pada tahun 2015 sampai 2030. Yang sudah dijadikan tujuan pembangunan berkelanjutan di berbagai belahan dunia termasuk negara kita sendiri yaitu Indonesia. Pada tujuannya terdapat buku pedoman ini bertujuan untuk memotivasi masyarakat khususnya mahasiswa untuk memiliki tujuan dan membangkitkan motivasi untuk ikut serta dalam pembangunan SDGs yang telah direncanakan tersebut. Ruang lingkup SDGs terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu yang pertama, tanpa kemiskinan, yang kedua, tanpa kelaparan, yang ketiga, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, yang keempat, pendidikan yang berkualitas, yang kelima, kesetaraan gender, yang keenam, air bersih dan sanitasi, yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau, yang kedelapan, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, yang ke-9, industri, inovasi, dan infrastruktur. Yang ke-10, mengurangi kesenjangan. Yang ke-11, berkelanjutan kota dan komunitas. Yang ke-12, konsumsi dan produksi bertanggung jawab. Yang ke-13, aksi terhadap iklim. Yang ke-14, kehidupan bawah laut. Yang ke-15, kehidupan di darat. Yang ke-16, institusi peradilan yang kuat dan kedamaian. Dan yang terakhir, kemitraan untuk mencapai tujuan. Kelompok kami mengambil tema yang pertama, yang nomor 1, yaitu tanpa kemiskinan atau no poverty, yaitu tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia. Pada slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Konsep pelaksanaan program. Program mengatasi kemiskinan merupakan suatu hal yang telah menjadi persoalan utama yang sangat besar dan selalu menjadi topik utama yang tidak pernah berhenti untuk menghasilkan risiko yang sangat besar. Kemiskinan selalu menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi pemerintah negara Indonesia. Namun hingga saat ini pemerintah Indonesia belum bisa dan belum menyelesaikan permasalahan kemiskinan tersebut. Konsep pelaksanaan. Di Indonesia, pemerintah selalu memilih dan mempunyai cara untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Di daerah Jawa Tengah dilaksanakan 5 pilar untuk membantu negara mengatasi kemiskinan tersebut. Mengatasi kemiskinan bisa diawali cara-cara yang mudah terlebih dahulu seperti memperluas lapangan kerja, membuka lapangan kerja yang tidak banyak syarat, dan menyediakan lembaga masyarakat yang cukup rendah di bidang pendidikannya. Apabila lembaga tersebut hadir di Indonesia, maka untuk mengatasi kemiskinan di bidang kriminalitas akan berkurang, sehingga Indonesia akan secara perlahan bergerak menjadi negara yang maju dan juga berkembang. Luaran. Luaran yang diharapkan dari pelaksanaan program menghapus kemiskinan adalah sebagai berikut. Pertama, tersedianya lapangan pekerjaan dengan diadakannya lapangan pekerjaan yang didistribusikan untuk masyarakat sekitar dan diharapkan menjadi sumber penghasilan dan wadah yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, guna untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada. Lalu juga ada kriteria pengusulan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap satu, bagi instansi pemerintah, penelitian untuk pemerintah pusat atau daerah akan menyusun dalam kebijakan di masalah yang akan datang. Dua, bagi ilmu pengetahuan, dalam pengetahuan yang disebarluaskan dan diajarkan kepada penduduk di daerah, maka dapat menghasilkan perekonomian menjulang tinggi dan mendapatkan hubungan yang mutualisme. Dan yang terakhir, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sebuah referensi dan data-data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sumber dana kegiatan. Sumber dana dari direktorat dan dapat diperkuat dari dana pendukung internal perguruan tinggi.
serta pihak-pihak lain yang mendukung program mengatasi kemiskinan ini. Di sini, pengusul wajib melampirkan surat mendukung untuk pendanaan dari pihak yang bersangkutan dan total besarnya tidak di bawah 25% dari dana yang dilanjutkan oleh Direktorat. Selanjutnya, sistematika proposal kegiatan. Judul PKM GFK tidak diperkenankan menggunakan singkatan atau kata-kata yang tidak baku, dan hanya diperbolehkan menggunakan maksimal kata 10 kata. Gagasan yang diusulkan diberi judul yang berkesinambungan dengan salah satu 10 tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs dan mengandung solusi terhadap 5 keprihatinan bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Forum penulisan isi utama proposal. Terdapat pendahuluan, di mana menjelaskan secara jelas tema yang diangkat menjadi topik pembahasan dan topik gagasan yang ada saat ini, dengan menggunakan topik-topik yang mendorong untuk menimbulkan gagasan dan akan dibahas secara mendalam. Tujuan dan realisasi video gagasan tersebut dijabarkan dikarenakan untuk meningkatkan impian-impian kecil untuk yang ingin dicapai untuk mengatasi kemiskinan sesuai dengan tema di pembahasan ini. Dasar pemikiran, judul yang ditentukan ialah rencana mengatasi kemiskinan. Dikarenakan untuk mengatasi sebuah kemiskinan dibutuhkan yang namanya rencana. Dengan terbentuk sebuah rencana, maka sebuah program yang dijalankan akan berjalan dengan lancar dan tersusun rapi. Nama kegiatan yang kita buat yaitu mengumpulkan volunteer yang bisa mendapatkan dana untuk menutupi kemiskinan ini yang terjadi di negara. Dengan banyaknya volunteer dan sumber dana, maka kemiskinan bisa tertutupi dan bisa membantu kita untuk menjalani program tersebut. Program yang kita jalani yaitu berupa program yang bersama volunteer untuk mengatasi para kemiskinan. Dengan bantuan volunteer ada juga beberapa bantuan yang berasal dari para masyarakat yang membantu untuk menutupi fase kemiskinan secara cepat. Berikut sumber referensi yang kelompok kami gunakan untuk membuat buku pedoman PKM GFK. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.